Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan selamat datang di channel ini. Dan kembali lagi saya bakal membacakan zodiak-zodiak kamu lagi. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang kedua ya. Berarti kita ketemu dengan Taurus ya. Halo Taurus, apa kabar? Dan tema yang kita angkat masih tentang yang segera terwujud dalam kehidupan kamu itu apa. Dan kali ini kita baca tentang Taurus, berarti yang terwujud dalam kehidupan Taurus kira-kira apa saja. Kita bakal lihat dengan membuka 2 kartu ini ya. 10 kartu pertama kita buka dan 5 kartu terakhir kita buka di sini. Dan juga buat teman-teman yang lain yang misalnya ternyata bukan Taurus juga nggak apa-apa, silahkan nonton video ini sampai dengan selesai, karena siapa tahu Taurus adalah zodiak dari seseorang yang sedang kamu deketin, ada PDKT dengan dia, atau ada seseorang yang mungkin berhubungan dengan kehidupan kamu, dan kamu bisa tahu tentang Taurus itu sedang mengalami apa, atau apa yang mungkin sedang dirasakan oleh Taurus, atau mungkin progres tertentu yang nanti didapatkan oleh Taurus atas apa yang mungkin sedang diperjuangkan, kemudian apa yang terrealisasi dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa di sini ini menjadi sebuah doa, menjadi sebuah afirmasi, menjadi sebuah sugesti positif bagi teman-teman Taurus, agar apa yang sedang diupayakan oleh Taurus benar-benar terwujud, benar-benar segera terjadi ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Kita keluarkan 5 kartu pertama seperti biasa, lalu kita baca dan kemudian kita lanjutkan 5 kartu kedua di baris kedua dan kita bacakan lagi. Buat teman-teman yang kepengen personal reading, private reading, self healing dan juga spiritual coaching, silahkan aja untuk bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi ada nomor WA saya juga. Oke, silahkan untuk konsultasi, private reading, atau mungkin juga buat teman-teman yang pengen melakukan pembukaan aura, pembersihan energi, karena merasa kehidupannya banyak sekali masalah, karena merasa ada hal-hal yang belum terselesaikan sampai sekarang, merasa bahwa energi kamu itu kayaknya kok berat, terus nggak nyaman dan sebagainya. Nah, bisa jadi hal-hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda atau indikasi bahwa adanya energi negatif yang harus kamu rilis atau harus kamu buang. Ya, jadi silakan aja teman-teman untuk menghubungi ke nomor WA yang tertera di situ ya, di sini ya. Oke, 2 kartu sudah kita buka buka 3 kartu lagi, kita ambil ya. Ini nggak jadi, karena 2 keluarnya langsung 2. Saya kepengen satu-satu, yang keluar satu-satu. Kartu pertama ada King of Pentacles ya, King of Pentacles, kemudian ada Seven of Pentacles. Dan yang ketiga adalah Five of Pentacles. Wow, Pentacle semua. Kita baca nanti ya, sabar ya teman-teman. Teman-teman, ini bersifat general ya, bersifat general. Dan saya mencoba menarik banyak energi dari seluruh Taurus yang ada di kehidupan kita. Dan saya mencoba membaca satu persatu dari tanda-tanda yang keluar. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah afirmasi positif dan sugesti positif yang dimiliki oleh Taurus ya. Oke, video ini juga bersifat timeless ya, jadi kapanpun teman-teman nonton, itu artinya masih berlaku. King of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Pentacles, ada the High Priestess, dan juga ada Eight of Wands. Teman-teman, kalau saya lihat dari kartu pertama dan kedua, ini boleh dibilang kartunya cukup memberikan kabar baik ya, karena berhubungan sekali dengan yang namanya finansial ya. Jadi kalau saya lihat di sini, secara finansial Taurus memiliki progres finansial yang semakin hari semakin baik ya, semakin hari semakin baik. Nah, kenapa demikian? Karena tentunya itu adalah hasil dari usaha dan upaya atau kerja keras kamu untuk memperbaiki finansial yang memang pernah terpuruk, pernah kolaps, pernah kacau balau dan sebagainya. Nah, saya melihat dalam beberapa waktu ke depan, atau bahkan sekarang sudah bisa dirasakan bahwa finansial dari Taurus progresnya semakin hari semakin bagus.
Sekali lagi itu karena kerja keras kamu, karena memang kamu berusaha, kamu berjuang keras sehingga kamu itu mendapatkan hadiah atau semacam konsekuensi dari hasil atau dari sesuatu yang kamu memang kerjakan, konsekuensi dari yang memang kamu perjuangkan dan seterusnya seperti itu. Tetapi apabila mungkin Taurus ngerasa bahwa Mas Damar aku belum gitu loh, belum ngerasain seperti apa yang Mas Damar sampaikan atau dibaca bahwa finansial aku belum bagus dan sebagainya gitu kan, nggak usah khawatir. Ini adalah tanda di mana kamu akan mendapatkan sebuah hasil atau progres dari proses yang sudah kamu lakukan selama ini ya. Jadi yang sedang kamu kerjakan saat ini atau kemarin yang sedang kamu perjuangkan dari kemarin itu akan menghasilkan progres yang semakin baik. Jadi kalau misalnya ada sebagian dari Taurus yang mengatakan bahwa atau merasa bahwa Mas Damar aku belum ada progres yang semakin bagus gitu kan. Nah, sesuai dengan judul ya, hal yang segera terwujud ya, atau sesuatu yang segera terwujud dalam kehidupan kamu, salah satunya adalah finansial kamu semakin membaik ya. Tapi dengan catatan tentunya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba membaik, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba cering ada begitu saja, tidak. Semua pasti hasil dari perjuangan, kerja keras, progres dari apa yang kamu lakukan, dan itu pasti akan ada hasil sekecil apapun. Perubahan, progres itu pasti selalu ada. Selanjutnya di kartu ketiga, saya mencoba membaca energi ketiga ini. Saya merasakan di kehidupan Taurus itu masih ada disertai semacam kayak kesedihan-kesedihan yang seringkali menyelinap di antara rasa syukur kamu, seringkali menyertai di antara aktivitas kamu gitu kan. Mungkin kamu berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dan sebagainya. Karena saya melihat Taurus ini kan lebih senang, seringkali lebih banyak ketarik kepada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Mungkin sering bercerita tentang kehidupan masa lalunya, sering bercerita tentang pasangan-pasangannya yang pernah ada di masa lalunya dan sebagainya. Tetapi saya tahu bahwa Taurus di sini bukan berniat untuk kembali pada kehidupan masa lalu, tetapi lebih kepada bercerita tentang pengalaman pengalaman masa lalunya, mungkin sebagai bentuk rasa syukur yang dimiliki oleh Taurus, sehingga ketika Taurus bercerita tentang masa lalu, ya saya melihatnya di situ ada perasaan-perasaan yang menyertai, yaitu perasaan sedih. Nah, kalau boleh saya sampaikan di sini atau mungkin sekedar saya mengingatkan bahwa teman-teman Taurus jangan sampai terjebak ke dalam lingkaran kesedihan itu. Boleh bercerita tentang masa lalu, tentang kehidupan kamu yang kemarin, tetapi janganlah itu menjadi suatu hal yang sering kamu ceritakan kepada siapapun gitu kan, kepada siapapun, termasuk juga mungkin kepada pasangan baru kamu misalnya, ya kan, karena mau tidak mau bahwa energi yang ada di masa lalu itu ketika sering dibawa ke masa sekarang, yang dikhawatirkan adalah justru merusak suasana yang sekarang ini sedang ada, merusak suasana indah yang sekarang ini sedang kamu alami dan kamu rasakan ya. Jadi sekedar-sekedarnya saja, tetapi jangan terlalu dominan dan jangan terlalu ketarik ke masa yang lalu. Oke? Jadi saya merasakan ada kesedihan yang sepertinya masih selalu menyertai Taurus. Oke. The High Priestess di sini ya, saya melihat bahwa Taurus ini memiliki kekuatan intuisi yang cukup bagus ya, kekuatan intuisi yang cukup bagus, sehingga Taurus merupakan orang yang memiliki kepekaan batin yang sebenarnya cukup bagus ya. Dan ketika misalnya itu dilatih ya, dibelajari, dihayati, kemudian diperdalam gitu kan, di keilmuan tertentu, terutama khususnya adalah di masalah spiritual, saya melihatnya bahwa Taurus bisa menjadi seorang spiritualis yang keren ya, yang bisa membantu banyak orang dan seterusnya seperti itu. Karena saya melihat bahwa di sini seorang Taurus itu pemikir ya, mendalam gitu kan. Apabila ada sesuatu itu kadang-kadang seringkali masuk ke dalam pikiran yang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja ya. Seorang Taurus adalah seorang yang perasa, peka, dan sangat sensitif. Sehingga ketika Taurus mau untuk belajar lebih dalam tentang spiritual, itu akan sangat bagus bagi kehidupan Taurus secara pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kamu juga. Kemudian yang kelima ada Eight of Wands ya. Bagaimanapun teman-teman, ketika progres dari apa yang kamu perjuangkan selama ini sudah
mulai dirasakan, mulai kerasa, jangan pernah berhenti di situ, ya, tetap semangat, ya, karena kadang-kadang Taurus ini seringkali menarik diri, merenung, ya, menyepi, menepi, gitu kan. Nah, tetapi saya berharap bahwa di antara menepi, menyepi dan sebagainya, kamu tetap harus aktif dan produktif, ya. Itu yang harus kamu lakukan, karena semakin produktif berarti kamu akan semakin mendapatkan keadaan kehidupan, ya, keadaan kehidupan yang semakin lebih baik, baik itu secara finansial maupun kehidupan secara pribadi, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya. Kita lihat 5 kartu yang kedua. Sekali lagi teman-teman, ini adalah bacaan bersifat general, ya, dan video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton bisa berlaku atau masih berlaku. Ada Three of Pentacles, ya. Pentacles-nya banyak banget, ya, Taurus. Oke. Ya, teman-teman, ada Three of Pentacles, ada Six of Swords, ada Ace of Pentacles, lah Pentacles lagi, ya. Ada Five of Cups, ada King of Swords. Three of Pentacles, saya melihat Taurus, apa ya, ada keinginan bagi yang belum berkeluarga, bagi yang masih jomblo, bagi yang masih single. Di sini saya melihat bahwa kamu kepengen memiliki sebuah keluarga, memiliki pasangan, memiliki seseorang yang memang bisa dijadikan sebagai teman hidup, dan itulah yang sedang sangat dirasakan dan sangat diinginkan oleh Taurus, ya. Tetapi saya melihat bahwa di sini, ya, kalau tadi mengacu kepada judul atau tema yang kita angkat di kesempatan kali ini adalah yang terwujud atau yang segera terwujud di kehidupanmu, ya, di kehidupan Taurus adalah di masalah pasangan, percintaan, dan keluarga, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah doa, afirmasi, dan sugesti yang positif bahwa buat kamu yang masih jomblo akan segera ketemu dengan pasangan, buat yang sudah punya pasangan akan segera menikah, ya, dan yang sudah menikah akan segera punya anak, dan seterusnya seperti itu, ya. Itu kalau saya lihat dari Taurus, ya, Three of Pentacles. Nah, kemudian di Six of Swords di sini, saya melihat bahwa Taurus memiliki rencana untuk pergi ke suatu tempat, keinginan untuk berkunjung ke suatu tempat, gitu kan. Entah itu berhubungan dengan pekerjaan, dengan urusan pribadi, berlibur, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa di sini rencana-rencana Taurus untuk melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat, baik itu masalah pekerjaan, bisnis, usaha, atau pribadi, sepertinya dalam waktu dekat atau segera akan terwujud, ya. Itu yang ketujuh. Ace of Pentacles, ya. Di sini Taurus menunjukkan bahwa Taurus betul-betul kepengen memiliki kehidupan finansial yang semakin lebih baik, dan itu saya melihatnya di sini juga akan segera terwujud, ya. Walaupun di depan tadi sudah saya sampaikan, tapi ternyata di kartu ke-8 di sini keluar lagi, dan itu menandakan bahwa secara finansial kamu benar-benar akan semakin lebih bagus. Artinya dari sisi rezeki, Taurus semakin hari semakin baik. Rezeki gampang datang, ya, dari arah yang tidak terduga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya melihat bahwa Taurus memiliki kemampuan untuk menarik rezeki dengan lebih baik, ya, gitu. Terus kemudian lagi-lagi Taurus ini memiliki energi kesedihan yang selalu terbawa, ya. Sama seperti di kartu nomor 3. Di sini ada perasaan Taurus sering merasa kalah, sering merasa pernah merasa terabaikan. Mungkin ini ada kaitannya dengan trauma masa lalu, gitu kan. Nah, saran saya, perasaan-perasaan sedih maupun trauma atau luka batin yang kamu miliki ini segera harus kamu sadari, jangan sampai itu menjadi suatu yang mengganggu di kehidupan kamu yang saat ini sedang semakin baik, ya. Dan itu harus kamu benar-benar sadari, dan kamu rilis, dan kamu harus membuang, ya. Meskipun secara prinsip bahwa setiap orang itu memiliki berbagai macam emosi. Emosi itu macam-macam, ada kesedihan, kecewa, marah, benci, dendam,
khawatir dan sebagainya, itu memang tidak bisa dihilangkan ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aku pengen menghilangkan rasa sedihku dan sebagainya seperti itu. Itu tidak akan pernah bisa. Tetapi yang jelas itu diperkecil ya. Sehingga yang harus diperbesar adalah rasa bersyukur, bahagia, keberlimpahan, merasa berlimpah, merasa bahagia dan sebagainya. Kenapa harus merasa? Karena dengan kita merasa ya, ini adalah sebagai teknik, salah satu teknik untuk afirmasi. Afirmasi, ya, teknik afirmasi salah satunya adalah kita harus merasa atau seolah-olah itu sudah terjadi. Jadi apapun yang mungkin kamu inginkan, bayangkan dan rasakan ketika kamu melakukan afirmasi atau visualisasi, seolah-olah itu sudah terjadi. Jadi bentuknya adalah present moment, now, saat ini, ya, present tense. Jadi kata-katanya itu ya kata-kata yang memang seolah-olah itu sedang terjadi atau sudah terjadi, bukan nanti, akan, atau besok, ya, paham ya? Nah, itu adalah salah satu teknik untuk afirmasi, agar apa? Agar alam semesta ini betul-betul ngebentuk sesuatu yang kamu inginkan, karena kamu sudah merasa bahwa oh ini terjadi, thanks God, alhamdulillah, aku bersyukur dan sebagainya, sehingga Tuhan dan alam semesta itu memberikan apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan sesuai dengan apa yang kamu rasakan tadi. Jadi itu alasan kenapa saya bilang merasalah gitu lah. Merasalah bersyukur, merasalah beruntung, merasalah berlimpah dan sebagainya, dan merasakan bahwa itu seolah-olah memang sudah terjadi. Karena sekali lagi bahwa saya sampaikan, pikiran bawah sadar manusia itu cenderung tidak bisa membedakan antara ini nyata atau tidak ya. Jadi dengan konsep seperti itu, otomatis nanti bawah sadar kita akan menarik sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang terprogram di pikiran bawah sadar kita ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, yang terakhir, King of Swords, di mana secara perjalanan spiritual dari Taurus ini saya melihat mengalami suatu progres yang semakin baik. Terbukti bahwa King of Swords ini menunjukkan energi kamu semakin bagus, kebijaksanaan kamu juga semakin baik, kamu juga semakin bisa memahami diri sendiri dan juga bisa semakin berempati kepada orang lain. Contohnya adalah apa? Mungkin kalau kamu adalah orang yang tadinya cuek gitu kan, sekarang kamu semakin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kepedulian kamu semakin tinggi. Kamu melihat orang yang mungkin di pinggir jalan, ya, dia merasakan sebuah penderitaan, kamu bisa merasakan itu. Dan tidak hanya sampai itu, tapi kamu juga bisa melakukan tindakan atau sesuatu, misalnya membantu dengan memberikan sesuatu, ya, berbagi, bersedekah dan sebagainya, ya. Dan energi Taurus di sini saya merasakan semakin besar, semakin kuat, dan itu adalah sebuah keadaan yang sangat bagus, karena dengan demikian otomatis Taurus akan semakin memiliki power atau energi yang semakin besar, magnetic field yang semakin besar, sehingga dengan mudah menarik apapun yang kamu pengenkan, entah itu jodoh, entah itu rezeki, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan dengan 5 kartu yang terakhir. Kita lihat pesannya apa saja, garis bawah dari 5 kartu ini kira-kira apa, penegasan dari 5 kartu yang nanti bakal saya buka ini apa kira-kira. Ini sebagai penegasan untuk yang sudah saya bacakan, 10 kartu yang sudah kita baca pertama, kira-kira apa saja di sini pesan-pesan yang memang harus kamu perhatikan. Ya, nasihat apa yang di sini muncul? Ada playfulness, ada reconciliation, kemudian ada, sebentar ya, Oke, teman-teman, itu 5 kartu yang muncul sebagai garis bawah dari apa yang saya sampaikan tadi, dan sekarang kita bacakan satu persatu. Yang pertama ada playfulness, ada reconciliation, ada it is safe for you to love, ada passion, ada finance and career. Oke, secara sederhana saya ambil ringkas dan singkatnya bahwa teman-teman Taurus di sini diminta untuk bersyukur atas apapun yang sudah kamu miliki saat ini, atas apapun yang sudah pernah kamu lewati saat itu, gitu kan.
bergembira, melepaskan diri dari segala macam kemelekatan, dari segala macam keterikatan energi yang tidak bagus gitu kan. Kemudian untuk mendukung keberhasilan kamu di masalah usaha, bisnis dan karir yang terkait dengan finansial, kamu harus melakukan membangun relationship, melakukan semacam kerjasama dengan pihak lain, orang lain dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga, pastikan bahwa pasangan kamu, jodoh kamu dan semuanya itu menjadi sangat tepat dan aman untuk kamu cintai, aman untuk kamu menjalin sebuah hubungan, dan pastikan semuanya baik-baik saja ya. Jadi artinya harus betul-betul cermat ya untuk melihat situasi dan kondisi ini terkait dengan masalah asmara kamu juga. Jadi kamu harus memiliki kecermatan di dalam memilih pasangan. Passion, ya, ini berkaitan dengan masalah pekerjaan kamu. Selama kamu melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan adalah didasari dengan passion, berarti rasa suka, mencintai pekerjaan, kamu melakukannya dengan hati dan seterusnya, maka itu adalah sebuah syarat ya, atau hal yang mendukung untuk sebuah keberhasilan yang nanti ke depan selalu kamu dapatkan. Dan yang terakhir adalah finance and career, di mana karir dan finansial kamu semakin hari semakin baik. Dan ini menjadi sebuah pencapaian yang memang sudah dari awal kita sampaikan ya. Jadi artinya dari penegasan 5 kartu di sini memiliki hubungan yang erat dengan 10 kartu yang sudah kita baca di awal. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual coaching dan sebagainya, silakan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Oke, yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai dan yang selalu nonton dan juga mendukung channel Damar Aji, saya ucapkan terima kasih atas support, dukungan, serta doa-doanya. Dan selalu saya juga memberikan doa kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar, agar selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan-kemudahan, umur panjang yang barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Oke, saya Damar Aji, mengucapkan terima kasih, salam keajaiban, dan sampai jumpa.